Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di pagi yang baik ini. Mari bersama dengan saya kita menyiapkan hati untuk membaca sebagian firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Hari ini Tuhan yang beri. Dan Tuhan izinkan kami melewati bersama dengan Engkau. Ada kekuatan baru, ada mujizat, ada pertolongan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami. Kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama kita akan bacakan ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Demikian firman Allah berkata, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita mendengarkan firman Allah dengan tema yaitu alamilah lawatan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini yang menjadi pokok bahasan di mana-mana adalah soal kesehatan. Ini menjadi isu utama coronavirus 19 alias COVID-19 telah banyak menimbulkan duka cita di seluruh dunia. Segala daya upaya tengah dikerjakan oleh seluruh pemerintahan di dunia termasuk pemerintahan Republik Indonesia. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan menolong kita bisa melewati pandemi ini. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan saudaraku. Kita hidup sehat, berpola pikir positif tentu saja. Dan yang paling utama kita menjaga agar iman kita tetap teguh. Saudara sekalian, dalam perikop ini, dalam Yohanes 5 ayat 1 dan 9 ada seseorang yang mengalami lawatan Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun sakit. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang ini menunggu sekian lama belas kasihan orang lain yang mau menolong dia untuk mengangkat tubuhnya dan membawa dia turun ke dalam kolam Bethesda sebagai orang pertama yang menyentuh air kolam Bethesda sehingga dia dapat disembuhkan dari penyakitnya. Tapi 38 tahun sudah berlalu, sudah lewat, dia hidup dengan penyakit itu dan tidak seorang pun yang membantunya masuk ke dalam kolam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca ayat ini, perikop ini, maka muncul di dalam hati saya bahwa kemungkinan besar orang ini hatinya menjadi pahit, saudara sekalian. Berulang kali saudara bayangkan, berulang kali dia hanya bisa melihat orang lain disembuhkan. Melihat
kesembuhan orang lain yang terjadi di situ di depan matanya. Sementara dia sendiri ingin untuk disembuhkan, tapi itu tinggal menjadi harapan yang tidak terwujud. Hanya menjadi harapan. Tatapan matanya kosong dan nanar setiap kali dia melihat ada keriuhan dari orang-orang yang disembuhkan, saudara sekalian. Jadi ketika malaikat turun sewaktu-waktu dan menggoncangkan air kolam Bethesda, maka siapapun yang pertama kali turun menyentuh air itu, dia yang disembuhkan. Dan setiap kali ada kesembuhan terjadi, tentu orang-orang akan bersorak. Terutama keluarga dan si sakit yang disembuhkan. Dan saudara bayangkan itu terjadi di depan mata si orang yang sakit selama 38 tahun ini. Firman Allah berkata, dia lihat itu dengan matanya. Hatinya beku, dia merasa sendiri, merasa tersisih. Siapa yang memperhatikan dirinya, saudara-saudara? Tidak ada. Semua orang mencari upaya masing-masing untuk disembuhkan. Semua berebut peluang untuk disembuhkan. Dan peluang untuk sembuh ini menjadi begitu kecil bagi orang ini, saudara sekalian. Dia kalah dalam kompetisi menuju kesembuhan. Kalau misalnya kita ada pada posisi orang yang sakit selama 38 tahun ini, kira-kira bagaimana perasaan hati kita? Kecewa ada, pahit ada, susah sedih iya. Saudara sekalian, semakin tahun berganti kesembuhan itu ibarat mimpi ya, yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Dia merasa ketidakadilan dan mungkin setiap kali peristiwa kesembuhan terjadi justru semakin membuat sakit hatinya. Di mana keadilan? Bapak Ibu, Ayub 21 ayat 25 berkata, ada orang yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup sekalipun ada banyak pergumulan, tapi mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita kecewa. Jangan sampai kita sakit hati. Jangan sampai kita pahit hati. Bahkan seperti Ayub 21 ayat 25. Ada orang yang terjebak di dalam kesedihan, kepahitan hidupnya. Sehingga dia mati dengan sakit hati. Bapak ibu saudara sekalian, fisik boleh sakit. Tetapi hati harus selalu bersih di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa hatinya dingin. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa menjadi pesimis dan apatis. Bagaimana mungkin dia sembuh? Sementara dia tidak mampu bergegas menuju kolam. Semua orang berebut mendapat tempat yang strategis, saudara sekalian. Siapa yang posisinya yang paling dekat dengan kolam, saya bilang ini posisi paling strategis, maka dialah yang berpeluang besar alami kesembuhan. Kalau orang sakit yang sudah sakit 38 tahun ini, kalau dia punya uang, bisa saja saudara-saudara dia menyewa tempat untuk meletakkan tandunya di dekat tepi kolam itu, iya kan? Kalau dia punya uang, dia bisa sewa. Dia punya banyak peluang untuk mudah mencapai kolam tersebut. Kalau seandainya dia punya uang, tapi apa daya? Bapak ibu saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang sakitnya ringan tentu secara logika dia mudah mencapai kolam itu, bukan? Sementara orang yang sakit 38 tahun ini berbaring di tandunya. Untuk duduk pun dia begitu sulit. Apalagi berlomba, berlari, berjalan menuju kolam itu. Boleh kita bayangkan mungkin dia merayap setiap kali air itu bergoncang. Entah itu pagi, tengah malam, sore, siang, kapanpun sewaktu-waktu. Mungkin dia berusaha. Ya artinya dia merayap mungkin ya saudara-saudara. Itu pun dia kalah. Yang memiliki banyak pendukung, orang-orang sakit yang memiliki banyak pendukung akan mudah mencapai kolam. Sebab tentu saja para pendukungnya akan menggotong dia. Dan bahkan mungkin para pendukung dari seorang yang sakit, katakanlah si A, maka pendukungnya akan memblokade jalan menuju kolam itu. Ini bisa saja terjadi.
Segala sesuatu ditempuh demi kesembuhan. Jadi bisa saja para pendukungnya sudah memblokade jalan sehingga para penderita yang ingin pergi ke kolam itu jalannya terhalang. Sehingga mudah bagi keluarga mereka yang sakit itu kemudian menjadi orang pertama yang menyentuh air di kolam itu. Semua cara dilakukan demi kesembuhan. Kalau orang sakit yang kita baca dalam perikop ini, dia punya uang, mungkin dia akan menyewa orang-orang yang mampu menggotong dia, mengangkat tandunya. Tapi berapa banyak yang harus dia bayar, saudara sekalian? Sebab goncangan air bisa terjadi sewaktu-waktu. Artinya dia harus menyewa orang-orang untuk menggotong dia 1 kali 24 jam. Dalam waktu yang tidak terbatas. Ini sesuatu yang sulit. Tapi apa daya. Dan kalau toh dia punya uang, saya yakin bahwa tempat itu sudah dipenuhi dengan orang yang sakit. Dia ada uang, tapi tidak ada tempat yang tersedia bagi dia untuk meletakkan tilamnya dekat-dekat dengan kolam Bethesda. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang memiliki uang, tapi ketika sakit maka uang itu seolah-olah tidak berguna. Kita tidak bisa mengandalkan apapun hari-hari ini di dalam dunia ini, saudara sekalian. Kita tidak dapat mengandalkan apapun juga. Saudara, Bethesda ini artinya rumah anugerah. Anugerah itu sesuatu yang diberi dengan cuma-cuma walau sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan di kolam Bethesda ini, rumah anugerah di kolam Bethesda ini begitu terbatas. Ya, siapapun yang sakit, penyakit apapun, entah dia sakit karena kecerobohannya, dia sakit karena dosanya, dia sakit karena terlahir dengan cara seperti itu. Yang penting penyakit apapun, yang penting dia sampai pertama kali maka dia akan sembuh. Tapi anugerah ini hanya berlaku untuk satu orang saja, sewaktu-waktu. Dan yang lain kehilangan kesempatan untuk sembuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini terkadang nampak tidak adil mungkin. Apalagi bagi si sakit yang sudah 38 tahun. Saudara, sampai suatu saat dia berjumpa dengan Yesus. Mari kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita menjaga, memelihara iman kita bahwa Yesus berkuasa untuk memulihkan hidup kita, untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Bila hati kita saat ini mempunyai kepahitan ataupun kesedihan, undanglah Yesus untuk masuk, untuk hadir, untuk tinggal di dalam hati kita. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus melihat orang itu. Yesus mengetahui keadaannya. Dan yang ketiga, Yesus berbicara dengannya. Yesus melihat, Yesus mengarahkan perhatian ditujukan khusus kepada orang yang sakit ini. Saudaraku, tidak ada orang yang pernah memperhatikan atau sekedar memandang kepada orang itu. Tetapi Yesus datang dan memberi perhatian khusus kepada orang yang sakit ini. Di tengah-tengah begitu banyak orang, Yesus memberi perhatian khusus. Saudaraku, jika hari ini mungkin kita sedang dalam keadaan sedih, atau mungkin di antara kita ada yang sakit seperti orang ini, bila tidak ada yang mungkin menolong, memperhatikan, tidak ada yang melihat, tapi tahukah saudara, ada Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Ada Yesus yang melihat penderitaan kita. Yesus bukan hanya melihat, tetapi ayat 6 dikatakan Yesus mengetahui keadaan orang itu. Dalam kemahatauannya, Yesus dengan tepat tahu secara lengkap bagaimana keberadaan penderitaan orang ini, fisik dan batin dari orang ini. Yesus tahu tahun-tahun penderitaan yang sudah dilewati oleh orang ini. Jadi Yesus tidak hanya melihat, tetapi Yesus juga tahu keadaannya, baik batin maupun fisiknya. Kalau mungkin orang lain di sekitar dia tidak mau tahu dengan keadaannya, tapi Yesus tahu kesusahan dan kesulitannya. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan tahu pergumulan kita.
Jangan berkata bahwa saya sendiri dan tidak ada yang memperhatikan. Yesus tahu. Mari belajar. Lepas dari ketergantungan kepada dunia ini, kepada orang lain. Mari kita belajar untuk berharap kepada pertolongan Tuhan. Yesus bukan hanya melihat dan mengetahui, tetapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan Yesus berbicara dengannya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu diucapkan oleh Yesus Allah yang Maha Tahu. Tetapi mengapa Yesus mengatakan pertanyaan ini? Oleh karena Yesus ingin mengeluarkan apa yang tersembunyi di dalam hati orang ini. Bapak Ibu, begitu lamanya waktu di mana dia lewati dengan penderitaan sakit, mungkin dapat membuat dia putus asa. Mungkin tidak ada keinginan lagi untuk sembuh, saudara sekalian. Mungkin juga dia mulai terbiasa untuk menerima penyakitnya, ya. Atau dengan kata lain, mau tidak mau dia harus menikmati itu sebagai bagian dari hidupnya. Atau dengan kata lain dia harus menganggapnya sebagai nasib yang harus dia jalani. Dan itu membuat dia pesimis, apatis dan tidak menginginkan sesuatu pun lagi. Tapi saat itu Yesus bertanya untuk memulihkan kembali semangat di dalam dirinya. Untuk membangkitkan keinginan berjuang untuk sembuh. Dan orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang turunkan saya ke kolam. Tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Dan Yesus tahu akan hal ini. Dia mengerti bagaimana sedihnya hati orang yang sakit ini selama 38 tahun. Mungkin ketika dia melihat air kolam itu bergoncang, dia berteriak kepada orang lain, tolong saya. Untuk sekali ini tolong bantu saya. Tolong bawa saya pergi ke kolam itu. Dia berteriak histeris minta tolong orang lain tolong. Tapi tidak seorang pun yang menolong dia. Tidak seorang pun yang memberi pertolongan. Dan dia berkata tidak ada seorang pun menolong saya Tuhan. Yesus tahu keadaan orang ini. Teriakannya tidak berguna sama sekali. Dan pada saat itulah Yesus menyatakan mujizatnya. Pada saat itulah Yesus turun tangan untuk menolongnya. Jemaat, apa keadaanmu pada hari-hari ini? Ingat, kita punya Yesus yang dapat menolong kita. Semangat saudaraku. Jangan putus asa. Kalau orang lain tidak bisa menolong, jangan itu membuat saudara berhenti untuk bergerak menuju sesuatu yang lebih baik di depan saudara di hari esok saudara. Terus maju bersama dengan Tuhan. Satu langkah bersama dengan Tuhan itu lebih berarti daripada 1000 langkah dengan manusia. Amin. Ketika Yesus turun tangan, dia akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Di dalam ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, di rumah anugerah di kolam Bethesda, hanya satu anugerah yang diberikan bagi orang pertama yang menyentuh kolam itu. Tetapi kita sedang memiliki Yesus yang daripadanya berlimpah-limpah anugerah, rahmatnya tersedia bagi semua kita. Siapapun yang datang berseru kepadanya, dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Bapak Ibu, itu sebabnya di dalam Mazmur 145 ayat 9 dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan ciptakan, ada kebaikan, ada anugerah yang masih tersedia bagi saudara dan saya. Ketika dia bertemu dengan Yesus di bait Allah, maka apa yang Yesus katakan kepada dia dalam ayat yang ke-14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara sekalian, kita diingatkan, mari hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Maka Tuhan akan terus menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan.
Tuhan akan membawa kita keluar dari permasalahan kita. Jangan lupa, setelah alami pertolongan Tuhan, hiduplah bagi Dia yang sudah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kami nikmati pada saat ini. Kami bersyukur damai sejahtera, ketenangan, sukacita kami terima dari Engkau. Pada saat ini hamba berdoa, tanamkanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Seberapa jemaat yang sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, Tuhan cukupkan yang mereka yang di dalam kekurangan, karena Engkau sumber segala sesuatu. Kami menerima berkat pemeliharaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang susah, beri damai sejahtera Tuhan, beri penghiburan yang sejati, beri kekuatan agar iman kami tidak usai, tetapi kami terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan melihat keajaiban demi keajaiban, karena hidup kami hanya bergantung dari belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang tersedia berlimpah-limpah bagi kami sepanjang hari ini. Cukupkan semua yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan kuliah mereka dalam nama Yesus. Berkati gembala kami. Bapa, memberi kesehatan, kekuatan, urapan baru, hikmat dari Allah. Terus membawa jemaat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan. Bertumbuh menuju ke arah seperti Kristus. Dilengkapi dengan semua yang baik, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, seluruh hamba Tuhan, staf gembala, diaken, bahkan jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Berkat kasih karunia Allah ada di atas mereka. Berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota Malang di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri, seluruh TNI Polri, diberkati dalam nama Yesus. Berkati para medis, dokter, perawat, rumah sakit, posyandu, poliklinik, Tuhan. Setiap klinik yang ada, Tuhan berkati. Tolong Indonesia, agar Indonesia sembuh dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan cara-Mu walau kami tidak paham, tidak mengerti. Tapi hari-hari ini Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah muka bumi. Dan kemuliaan-Mu akan menjadi bagian umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami bersyukur untuk firman Allah. Saudara terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.